Jadi gimana nih kalau saudara jatuh cinta ke seseorang, kemudian yang dicintainya itu kurang cinta ke saudara, baik buruk? Gimana Pak? Bapak kok cinta-cinta masih tertarik sih, udah senior begini? Jangan mewakili yang muda-muda Pak, udah beda ya. Struktur berpikir kita sudah lewat, kita udah cinta kepada yang lahat. Kalau kita mencintai sesuatu dan sesuatu itu menghabiskan pikiran, hati kita kepada Allah, maka ide sudah jadi ilah tuh nanti. Jadi kalau itu diambil, itu karunia. Jadi jangan anggap karunia itu sesuatu yang kita sukai. Karunia itu apapun yang membuat dekat dengan Allah itu karunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang membulak-balik setiap hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawwatal ardu binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, cahayai hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kaji kitab Al-Hikam nomor 111. Bismillahirrahmanirrahim. Mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsibih. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Sekiranya Allah sudah membuat hati kita jemu kepada makhluk, bukan tidak suka, tetapi tidak ada kebutuhan yang mendalam, tidak ada keterikatan di hati yang mendalam kepada makhluk, karena tahu bahwa makhluk itu tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, juga tidak membawa mudarat. Dan ini bukan hanya ke satu ya, ke makhluk-makhluk lain. Dekat, tetapi hati itu tidak merasakan suatu kesenangan yang lebih. Nah, itu salah satu ciri bahwa Allah akan membukakan perasaan jinak dan senang dengan Allah. Penyebabnya bukan karena benci ke makhluk, atau kecewa kepada makhluk, atau sakit hati karena ada orang yang menjauh karena sakit hati. Ada orang yang menjauh karena kecewa. Nah, ini tidak termasuk ini. Misal, kita akrab dengan seseorang, tapi hati kita lambat laun merasa ini akrab dengan seseorang ini tidak ada hal yang bisa membuat bahagia kecuali berteman, bersilaturahim. Tapi kalau sudah yakin bahwa
kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan bukan datang dari makhluk, tapi datang dari Allah, maka itu sudah merupakan nikmat besar. Tidak banyak yang seperti ini, karena biasanya orang berteman tuh macam-macam. Ada yang berteman karena ingin pengakuan dari teman itu. Ada yang berteman karena ingin dapat manfaat dari orang tersebut. Kita jadi baik ke seseorang karena ingin uangnya, ingin fasilitasnya, pokoknya ada sesuatu yang ada di tangannya yang kita harapkan. Ada juga yang berteman karena mungkin dia punya power, kekuasaan, kedudukan, sehingga kita berteman itu karena ngarep-ngarep perlindungannya, ngarep fasilitasnya, relasinya, jaringannya. Ada yang sengaja dekat dengan pejabat atau siapa, sebetulnya kepada pejabat itunya sendiri, dia tidak terlalu tertarik karena kelakuannya, sikapnya, tapi dia memerlukan kekuasaannya, jaringannya, powernya, maka dia senang dekat dengannya. Ada juga yang dekat dengan seseorang karena jatuh cinta. Senang sama dia, walaupun nyebelin tetap. Karena cinta dan mengharapkan cintanya. Ada yang bertahan walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Karena ngarap-ngarap cintanya. Ada yang berusaha mendekat. Ada juga yang dekat dengan seseorang karena takut. Karena kalau saya jauh takut dengan ancamannya, jadi dia berpura-pura supaya dekat. Tapi hati itu tidak pernah nyaman. Dan harus diketahui, semakin hati ini terikat oleh selain Allah, semakin tidak bahagia. Semakin terikat oleh benda, uang misalkan, maka uang itu akan nyiksa kita. Karena dia akan kepikiran terus. Dan akan jadi banyak masalah dengan uang itu. Akan takut berkurang. Nanti ada saingan cemas. Mau makainya aja tegang. Jadi paranoid. Orang dekat dengan saya karena saya. Kalau dia suka berlebihan kepada makhluk, cinta misalkan. Kan cinta tuh ada yang sudah jadi jodohnya, ada yang belum jadi jodohnya. Ini ada rumit nih. Mencintai yang belum halal. Ini Allah juga yang menanam rasa cinta ini. Kenapa Allah nanam rasa cinta? Entahlah, mungkin pandangan tidak terjaga. Mungkin pikiran yang tidak terjaga. Dan Allah tahu, sehingga diuji. Makanya hati-hati, orang yang tidak bisa jaga pandangan bisa jatuh cinta. Dan yang dicintainya belum tentu jodohnya. Itu paling pening. Mencintai atau menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Ya kan? Kenapa saudara ngangguk? Ya, berarti iya. Mencintai jabatan. Waduh, ini juga berat. Padahal jabatan akan dipergilirkan oleh Allah. Takut kehilangan jabatan. Tidak menikmati sebetulnya jabatan itu karena letih ya. Pekerjaan makin banyak. Bisnis juga begitu. Ada yang begitu cinta kepada bisnisnya. Cirinya sederhana. Adzan mengutamakan mana? Bisnis atau sholat? Kalau serba kepentingan yang Allah sukai diabaikan, nah itu sudah jadi tuh. Dan itu mesti tidak membahagiakan. Bisnis yang mengabaikan kepada Allah, tambah saja oleh Allah untungnya, tambah pusing. Tambah lagi bisnisnya maju, omzet makin membesar, makin gak ada waktu. Untuk sholat berjamaah di masjid, makin tidak ada waktu untuk baca Quran, makin tidak ada waktu untuk ke majelis taklim. Ini ciri-ciri istijraj nih. Nanti dia akan berkumpulnya tuh dengan orang yang dianggap menguntungkan dia saja. Dan orang seperti itu belum tentu ingat ke Allah.
Lambat laun diajak ngobrol. Bablas waktu sholat. Ngobrolnya di tempat yang bisa lupa kepada Allah. Diskusinya di tempat maksiat nanti. Jadilah ahli maksiat. Nah kalau orang-orang seperti ini sudah mulai nggak nyaman di hati kita. Seperti ngobrol tuh. Ada orang yang enak ngobrol tuh. Karena dia menceritakan diri, memamerkan ilmunya, memamerkan pengalamannya, dan pasti ditambah-tambah. Ya pakai bohong. Kan yang paling seru dalam sebuah ngobrol itu adalah menginginkan pengakuan orang lain. Sehingga ditambah-tambah, diperdramatis, begitu, ditambah bohong, dibumbui-bumbui, dan bumbunya itu lebih banyak daripada dagingnya. Daripada isinya. Nah itu bagi orang-orang tertentu nikmat sekali ngobrol, berjam-jam. Tapi bagi orang yang sudah dibuat jemu, dia tidak ada lagi rasa nikmat ngobrol dengan orang. Karena dia sudah tidak memerlukan pengakuan orang. Tidak memerlukan, wah ini hebat, wah ini keren, ini pintar, wah ini dahsyat. Wah ini kaya, oh bisnisnya sukses. Karena dia sudah tidak memerlukan pengakuan itu dari orang. Ini jadi ngobrol tuh tidak sesuatu yang nikmat lagi. Bisa dipahami hadirin? Kan ada orang yang ngobrol tuh tahan berjam-jam. Tapi ada yang ngobrol tuh sudah tidak menarik. Karena takut. Nah kalau udah jemu begitu, dan senangnya tuh nanti tuh, ada tahapan kalau udah jemu tuh jadi senang ibadah, senang itikaf. Dan dalam menyendiri itu, dia tidak akan sibuk dengan WA. Ya, kan ada yang senang menyendiri, WA, buka yang enggak, nah itu lewat. Memang dia jemu dari orang karena dia punya kesenangan nafsu yang lain. Dia memang jadi senang ke ibadah nantinya tuh. Sholat tuh dirasakan nikmat nanti tahapannya tuh. Dan ada satu lagi selain ibadah, tafakur. Senang aja. Nanti bangun misalkan tahajud jam 3, setengah 3. Sebagian itu dipakai sholat, tapi sebagian tuh akan dipakai enak tuh. Suasana yang temaram di malam tuh. Asik aja nanti dengan Allah tuh, ya Rabb. Wahai yang maha menatap. Wahai yang maha mendengar. Ya Qarib. Wahai yang maha dekat. Engkau tahu semua kebusukan hamba, ya Allah. Wahai yang maha tahu segala-galanya. Ampuni hamba, ya Rabb. Ngobrol karena dia tahu Allah mendengarkan. Dia punya masalah, tapi dia juga tahu Allah mengetahui masalahnya dan menguasai masalahnya. Jadi ada suatu keasikan. Ini rezeki besar. Ketika jemu dengan orang, menceritakan masalahnya, tapi menjadi asik dengan Allah. Ini nikmat besar. Sebagian besar orang terbalik. Curhatnya ke orang, bukan dilarang curhat ke orang, tapi curhat ke orang itu akan efektif sesudah curhat ke Allah. Kalau curhat ke orang, tapi tidak curhat ke Allah dulu, masih bersandar ke makhluk. Nanti akan kecewa kalau hasil curhatnya itu direspon tidak cocok dengan keinginannya. Kalau curhat ke Allah, dia akan menerima apapun yang Allah sukai. Kalau curhat ke orang, masih ngotot. Masih sesuai dengan keinginannya. Jadi, sok atuh curhat, mau kuliah di mana. Kalau curhat ke orang, maksa. Saya pengen kuliah di kampus itu. Kalau curhat ke Allah, pasti nggak berani maksa. Pilihkan yang terbaik bagi saya. Kalau curhat, saya pengen jodoh. Itu akalin. Cik atuh tulung, modalin saya. Tapi kalau curhat ke Allah, gak mungkin maksa. Ya Rabb, sekiranya dia baik bagi dunia akhirat saya, jodohkan. Kalau tidak, Engkau yang kuasa mengambil rasa cinta di hati ini. Tapi kalau bisa menjodohin aja, ya Allah, tetap maksa. Kalau maksa jadi gak enak hati. Kalau dunia maksa ke Allah tuh gak enak hati. Kalau rada maksa ke Allah, tahu minta apa? Minta dicintai Allah.
minta amal-amal yang disukai Allah. Itu rada ngotot tuh. Minta diampuni, minta diberikan kekuatan iman, minta jadi ahli takwa, minta jadi orang ikhlas, minta dibersihkan dari kemusyrikan. Nah itu mah nggak usah setengah-setengah, pol aja mintanya. Minta istiqomah, apa yang Allah sukai kita minta. Tapi kalau dunia, jangan ngotot. Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Jadi gimana nih kalau saudara jatuh cinta ke seseorang, kemudian yang dicintainya itu kurang cinta ke saudara, baik buruk? Gimana Pak? Bapak kok cinta-cinta masih tertarik sih, udah senior begini? Jangan mewakili yang muda-muda Pak, udah beda ya. Struktur berpikir kita sudah lewat, kita udah cinta kepada yang lahat. Kita mencintai barang. Kemudian suatu saat barang yang kita cintai itu rusak. Baik atau buruk? Gini, mungkin jawabnya jangan asal bunyi ya, baik, buruk. Itu wajah terus mengikuti hadirin. Kalau kita mencintai sesuatu, dan sesuatu itu menghabiskan pikiran, hati kita kepada Allah, maka ide sudah jadi ilah tuh nanti. Jadi kalau itu diambil, itu karunia. Jadi jangan anggap karunia itu sesuatu yang kita sukai. Karunia itu apapun yang membuat dekat dengan Allah itu karunia. Bisa jadi sesuatu yang sangat tidak kita sukai. Tapi itu jalan membuat dekat dengan Allah, itu karunia. Karena tidak ada yang terpenting dalam hidup ini kecuali kita dicintai Allah. Gak ada lagi yang penting. Kita dicintai oleh pencipta, pemilik, penguasa langit bumi yang maha baik. Udah top itu, tidak ada lagi yang lebih dari itu. Mau sedunia orang cinta ke kita, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Sedunia suka kepada kita, tidak ada apa-apanya sama sekali. Karena yang memberikan karunia itu Allah. Dicintai manusia sedunia, berikut makhluk-makhluknya, tapi Allah tidak ridho ke kita, pasti rugi. Dibenci semua makhluk, tapi Allah cinta ke kita, pasti untung. Ini teori gampang diomongin hadirin. Tapi ini harus kita kejar. Jadi kalau nanti saudara sudah terdominasi hati ini dalam suka atau benci kepada sesuatu, hati-hati nih. Harus tidak boleh berlebihan. Kalau ingat ke sesuatu, nyel di sini, maka geser kemana? Ke Allah. Pokoknya kalau udah masuk ke dalam sholat, kita harus curiga nih. Kalau ada sesuatu udah sering sekali masuk ke dalam sholat kita, sehingga mengalahkan Allah, hati-hati nih. Dia jadi biang masalah nanti dalam hidup kita. Periksa saja. Kalau sholat itu ada yang sering tidak masuk. Selain sering, mendominasi seluruh sholat itu dia saja yang dipikirkan. Memang Allahu Akbar. Les saja ke situ. Asik merencanakan berbagai hal. Kalau sakit hati merencanakan pembalasan ya. Kalau lagi senang strategi untuk pertemuan dalam sholat Allah. Kalau pengen tas, wah segala. Gimana supaya dapat tas ini? Cicilannya dari situ, ini dijual dulu, kemudian sisanya dari sini. Kalau dia lagi bisnis ayam, begitu. Ayam. Sekarang ayam lagi turun harganya. Gimana caranya? Ini telur yang salah. Wah. Sampai selesai sholat bertelur dia. Istighfar tuh hadirin. Apa yang dominan memasuki sholat kita, bisa-bisa nanti itu yang akan membuat hidup kita. Allah kan tahu. Allah tahu lagi sholat kita mikir apa. Lagi sholat hati kita kemana. Iya kan? Wa huwa alimum bidatis sudur.
Dan dia tahu apa yang ada di hati. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau sirkan, rahasiakan, mau engkau jaharkan, Allah tahu. Nah yang gini-gini tuh tidak boleh dianggap remeh hadirin. Karena kalau tidak, maaf ya, ibadah kita tuh cuma basa-basi saja. Hanya gini, tidak salah ya untuk gerakannya. Itu juga benar. Tapi dah Allah tahu. Yang bernilai dari sholat itu kehusyuannya. Selain amalan lahirnya. Kenapa? Semuanya jadi melongo seperti mengakui tidak khusyuk. Begitulah, hati-hati kalau sudah senang, asik, uplek dengan sesuatu, hati-hati. Ya pengalaman dulu senang sekali kepada kuda. Kuda lagi, kuda. Kemana-mana lihat potret kuda, kuda. Jadi masalah. Mati kudanya. Dan ketika kuda mati, hati saya tuh merasa, oh Allah tidak suka nih. Saya sudah mencintai kuda berlebihan. Jelas sekali itu berlebihan. Telepon aja, kuda sehat. Ke ibu enggak, ke anak enggak. Kuda ditanya, bagaimana tidurnya kuda semalam? Ini kan berlebihan, makanannya tidur kuda. Makanannya cukup tidak. Pulang dari Jakarta, bukan ke ibu dulu, bukan ke keluarga dulu, ke kuda dulu. Dari kuda baru ke ibu, baru ke keluarga. Ini kan mendahulukan kuda. Mati itu hadirin. Dan saya ridho sekali. 2 kuda kesayangan mati. Sudah itu, sudah. Lihat kuda, ya sayang ke kuda. Tapi ya sudah, nggak bisa lagi berlebihan. Setahun kemudian, ada yang ngirim 2 kuda. Lebih bagus, lebih besar. Tapi saya sudah dapat pelajaran. I'm sorry. I have no heart for you. Just a little bit. Gimana kalau ke istri, ke anak, ke suami? Sama. Tidak boleh mendominasi hati. Ingat, sayang, tapi kembali ke Allah. Karena tidak bisa kita ngurus keluarga tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa melindungi keluarga tanpa perlindungan Allah. Tidak bisa mencukupi keluarga tanpa kecukupan dari Allah. Tidak bisa menyolehkan anak-anak kecuali Allah yang membulak-balik hati. Apa yang bisa dilakukan tanpa pertolongan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Semua kebaikan min fadli rabbik hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jangan terlalu asik dengan sesuatu, ya. Yang asik itu dengan Allah saja. Kalau sudah tidak asik dengan sesuatu, tapi tidak asik juga dengan Allah, bermasalah tuh. Harusnya jadi senang ke Allah. Nomor 112. Bismillahirrahmanirrahim. Mata atlaqa lisanaka bil-talabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Apabila Allah telah melepaskan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah akan memberi kepadamu. Begini hadirin, sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala tuh tidak memerlukan apapun dari kita, pasti. Kalau kita berdoa, itu bukan memberitahu Allah aslinya ya. Karena Allah Maha tahu segalanya. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Jadi berdoa itu aslinya ya adalah ibadah. Pengakuan bahwa kita hamba yang tidak punya, tidak tahu, tidak memiliki apapun selain dosa, meminta pengakuan bahwa Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menciptakan, yang memiliki, yang menggenggam segalanya. Itu yang terpenting dari doa. Doa itu aslinya membuat kita menjadi berposisi pas, saya hamba, Allah Tuhan gitu. Sehingga dari merasa tidak berdaya, meminta kepada yang berkuasa segala, dari yang tidak tahu, memohon kepada yang maha tahu, dari yang merasa lemah, memohon kepada yang maha kuasa, dari yang berlumur dosa, mohon kepada yang maha pengampun. Itu sih. Jadi kehebatan dari doa itu sebetulnya kalau kita bisa nyungsep, nah, saya diingetin guru saya, kalau kita bisa nyungsep menjadi hamba dan membesarkan Allah sesempurna yang sanggup kita lakukan, gol itu. Kalau sudah bisa begitu, hadiahnya adalah ijabah doa. Jadi jangan kayak ke teman, ya Rob, tolong nih teman-teman saya jahil, tolonglah dicabutin aja nyawanya. Kayak ke siapa saja. Ya Allah, ini saya lagi nggak punya uang, ini teman saya banyak uang, balikan hatinya supaya sedekah ke saya. Ini nyuruh-nyuruh kayak gitu. Harusnya pakai adab, nyungsep. Nah, kalau orang sudah disungsepkan hatinya oleh Allah tuh jadi bulat gitu ke Allah tuh. Nah, itu ciri-ciri katanya mustajabnya doa. La haula wala quwwata illa billah. Kitanya tiada daya, tiada upaya, Allah yang maha kuasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah selain engkau, ya Allah, maha suci engkau. Maha suci itu adalah Allah maha sempurna dari segala kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita. Jadi kita udah membayangkan, memikirkan Allah tuh maha sempurna. Nah, Allah tuh maha sempurna dari kesempurnaan apapun yang terjangkau oleh kita. Bisa dipahami hadirin? Atau saya yang belum bisa menjelaskan? Jadi jangan maha suci Allah dari segala kekurangan. Gak ada tuh kekurangan tuh, ya. Justru kita harus mensucikan Allah dari kita sudah menilai Allah itu sempurna, padahal kesempurnaan jangkauan akal kita itu tidak seberapa dibanding kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini kuntu minaz zalimin. Kita cuman manusia berlumur dosa. Begitulah, makanya kalau doa tuh rasakan kehinaan, kerendahan, ketidakberdayaan. Engkau ya Allah, hanya Engkau, tiada lagi yang bisa menolong selain hanya Engkau. Saya tidak tahu apapun, Engkau yang maha tahu ya Allah. Berikan petunjuk, ya Allah. Saya tidak punya apa-apa. Segala-galanya hanya milik-Mu. Hanya datang dengan kekuasaan-Mu. Hanya bisa terjadi dengan izin-Mu. Tidak ada ya Allah yang bisa melakukan apapun selain dengan kekuasaan-Mu. Hilang diri, hilang yang lain, yang ada cuma Allah saja penguasa tunggal. Pemilik penguasa. Itu kalau bisa begitu, kekasih Allah. Ya silakan, kita akan tukar pikiran. Ada yang mau kita diskusikan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa hadirin, bagus sekali. Silakan Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya. Ini menyambung pertanyaan malam yang diberikan oleh Kiai Saiful. Mungkin maaf kalau itu berlainan ya. Tentang amalan. Kalau kita baca katanya amalannya tentang berapa-berapanya ya, lalu dengan surat Al-Fatihah. Itu yang saya tanya, bagaimana kalau mengawalkan tentang Al-Mahul Husna? Itu baik atau? Baik. Terima kasih hadirin. Ya pertanyaannya bagaimana kalau kita mengamalkan Asmaul Husna? Baik atau tidak? Baik. Ya sudah kan. Terus bagaimana lagi? Begini.
Amal yang diterima itu syaratnya 2. 1, niatnya ikhlas, benar. Lillahi ta'ala. Yang kedua, amalannya ittiba kepada Rasulullah. Wah, tapi Rasul tidak melakukannya. Ada takrir, Rasul tidak melakukan, Rasul tidak mengatakan, tapi Rasulullah mendiamkan. Tidak melarang, itu juga bisa dilaksanakan. Bagaimana kalau membaca Al-Fatihah? Macam-macam, ya. Ada yang niatnya salah, menganggap Fatihahnya itu bukan Allah yang menolong, itu jadi masalah. Tapi kalau ada yang saya membaca Al-Fatihah dengan niat, benar-benar ini adalah ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, yang setiap hurufnya mengandung kebaikan, mudah-mudahan Allah ridho dengan saya membaca Al-Fatihah, sehingga datang pertolongan Allah. Wah, bisa jadi itu dikabulkan. Dan Allah tuh tidak saya hampir salah ngomong ya. Tidak riweuh, bukan begitu ya. Jadi masalah bilangan bagi Allah bukan hal yang penting. Atau penguasa jagat semesta. Allah melihat kemurnian hati. Tulus. Misal ada di kampung atau mu'alaf. Belum tahu banyak tentang sholat. Ya. Bahkan sederhana karena ilmunya baru terbatas. Allah. Bahkan Allahu Akbar juga belum lengkap. Allah. Mungkin gerakannya juga dia belum tahu. Ya Allah, ya Allah. Mungkin Al-Fatihah juga belum hafal. Karena ilmunya belum sampai. Mau bagaimana kalau ilmu belum sampai? Benar? Tapi hatinya, ingin sekali patuh. Dan Allah pasti tahu. Ini orang ingin sekali bersujud kepada Allah. Boleh jadi diterima. Sekarang sholat. Allahu Akbar. Ngimamin. Tapi lebih ke nada. Allahu Akbar. Nggak ingat ke Allah. Di hatinya kekaguman jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin kelihatan rembut suaranya. Makrotnya. Jadi nggak ada Allahnya dalam sholat itu. Yang ada adalah merindukan diketahui oleh orang. Tahsinnya yang bagus. Nafasnya yang panjang. Suaranya yang merdu. Bacaan sholatnya yang fasih. Allahnya tidak ada. Yang ada tuh sibuk dengan nada. Dengan bagaimana. Kadang-kadang dia buat sedih. Ar-Rahman. Dia sendiri nggak sedih. Tapi dia mengharapkan jamaahnya menganggap sedih. Dan ingin menangis. Terus di antara jemaatnya ada yang nangis. Sukses. Dia sendiri nggak sedih. Ini sholat apa? Sholawat. Di kampung mungkin ada yang mengamalkan sholawat. Tapi baru itu yang dia tahu. Gurunya ngajarin itu. Dan tidak ada akses lain. Dan bagi dia merasa itulah sholawat yang bisa diterima Allah. Belum dapat ilmu yang lain. Dan dilakukan benar. Cinta hatinya ke Rasul itu. Rindu. Dibanding dengan kita merasa ini sholawat yang paling sahih. Benar kita bersolawat. Tapi hati tidak ada tuh ingat ke Rasulullah. Tidak ada kecintaan. Tidak ada kerinduan untuk mengamalkan. Tidak ada kasih sayang kepada umatnya Rasul. Ini beda hitungannya di sisi Allah. Jadi hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kita itu Masya Allah. Beda dengan kita menilai yang lain. Ya Rasulullah SAW kan pernah menceritakan pezina di zaman Bani Israel melihat anjing kehausan di padang pasir. Kemudian dia buka sufnya, selopnya, turun ke sumur, ngambil air. Sebagian itu menceritakan sampai membahayakan dirinya. Turun ke sumur untuk nolong anjing, tidak ada yang lihat. Tapi Allah pasti melihat, malaikat mencatat. Dan Allah menghargai wanita ini dengan ampunan. Tidak ada yang lihat. Tapi di sisi Allah sudah diampuni. Allah tahu di hatinya. Ini wanita sayang ke anjing yang haus ini. Enggak tega, empati. Ada juga
dikisahkan ibu-ibu yang ahli ibadah, tapi mengurung seekor kucing. Tidak diberi makan dan tidak diberi jalan cari makan. Terkurung. Hiya finnar. Di neraka. Padahal ibadah, tapi dah hatinya. Tidak ada kasih sayang. Tidak hidup hatinya. Oh, itu ilmu agamanya banyak. Apakah langsung? Enggak. Ilmu agama itu kalau tidak hati-hati bisa nambah ujub. Nambah takabur. Merasa lebih dari yang lain. Ceramah begini belum tentu lebih baik daripada yang diceramahi. Ini posisi duduk yang lebih tinggi saja bisa jadi merasa penyakit ini. Ngerti? Ngerti? Padahal di sisi Allah sangat boleh jadi yang duduk mendengar dengan tulus lebih aman, lebih mulia kedudukannya. Ceramah begini ada ujubnya, ada riaknya, ada sia-sianya, ada sombongnya. Oh, banyak penyakit nih. Makanya mau cepat berhenti. Sok soleh, menceritakan amal, seakan-akan dia sudah beramal, padahal dia enggak. Melarang maksiat, jaga pandangan, padahal dia sendiri pandangannya jelalatan. Tapi ada juga yang diam gini ngaco, yang denger ngomong aja lu ceramah nggak diamalin, sambil diam itu, ngelantur hatinya, muliaan gue yang lagi diam, nggak banyak apa-apa, begitu. Saya ingat terus tuh cerita bapak dengan anak ke masjid, mau itikaf, sampai di masjid jam 3, jamaah sebagian sudah tidur. Anak ini bertanya, Pak, lihat tuh Pak, katanya itikaf orang-orang, tapi nyatanya cuma tidur aja. Menurut bapak bagaimana? Ya menurut bapak bagusan mereka, daripada kamu bangun ngomongin orang. Gitu. Coba itu. Diam aja bisa maksiat hadirin. Tahajud sendirian. Enggak rela orang lain bangun karena ingin tunggal solehnya. Tidur aja yang nyenyak. Gitu memperdaya orang supaya dia soleh tunggal. Ada juga nih kemis nih ya. Lihat yang lagi makan siang. Ya Allah. Hari Kamis dia enggak saum. Lindungi dia dari azab. Padahal dia saum Daud. Ya. Hari ini bagian gak saum karena besok saumnya. Tapi ada yang sibuk menilai. Dan Allah tahu isi hati. Jadi jangan nganggap remeh tuh orang-orang yang beramal dengan ilmu sederhana tapi tulus. Nanti akan ada ilmu tambahannya tuh. Allah nanti gerakan seorang ustadz duduk bersamanya, membantu mengoreksi kesalahan amalnya. Karena beliau tulus. Tapi bagi orang yang tidak tulus, ya dalam mengamalkan, kalau ada yang nasehatin berantem tuh. Karena dia memang tidak niat nyari kebenaran. Dia cuma niatnya nafsu saja. Pertanyaan selanjutnya. Emang dunia ini banyak masalah, silakan. Selang-seling ya. Ibu-ibu dulu ya, maaf. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin A ini menyambung tadi yang jenuh kepada makhluk. Ketika seseorang terperosok dari makhluk terus lari ke Allah, itu gimana tipsnya, sarannya supaya niatnya lari ke Allah itu lurus, bukan karena ingin move on aja. Terima kasih ya. Apa? Move on. What is move on? Jadi misal ada masalah di rumah tangga, lari ke Allah. Bagus, hadirin. Tetapi
tetap ada tanggung jawab. Jangan sampai lari ke Allah jadi tidak tanggung jawab, itu nafsu namanya. Tahajud jadi bagus, tapi akhlak juga jadi bagus. Cuma tidak berharap apa-apa. Ada seorang suami yang istrinya belum pas akhlaknya. Mendekat ke Allah, mendekat. Tetapi saat yang sama juga tetap menjalankan tugasnya, kewajibannya sebagai suami dengan baik. Nah, kalau lari ke Allah dan menjadi tidak bertugas, nah ini ada masalah. Sama, seorang istri misalkan kecewa dengan sikap suaminya, lari mendekat ke Allah maksimum, tapi tetap harus berbuat baik ke makhluk. Ya, selaku karena statusnya masih istri, punya kewajiban lain. Begitulah. Tapi kalau sampai lari dan meninggalkan kewajiban, nah berarti ini ada yang salah nih. Harusnya bukan lari meninggalkan masalah. Ke Allah itu untuk menyelesaikan masalah. Ya, silakan. Rasa-rasakan nanti kalau ngobrol ya. Kalau ngobrol sudah asik, hati-hati aja. Kalau sudah ngobrolin diri sendiri, hati-hati aja. Rasa-rasakan. Cenderungnya bohong atau tidak. Ya deh. Assalamualaikum. Misalnya kan tadi kan kalau yang saya tangkap, bila mana lagi sholat, kita keingetan ke contoh kerja, kuliah, berarti kan itu sholatnya bermasalah. Nah, semisalnya nih, kalau yang kita pikirin tuh ternyata rencana dakwah gitu, atau hal-hal baik masalah ibadah, tapi pas sholat kok tiba-tiba udah nyampe sujud lagi gitu. Kalau gitu gimana? Ya sama, ada itu mah tipu daya juga. Setan kan bisa nipu dengan dakwah juga ya. Kan bukan waktu sholat dipikirinnya, sesudah sholat ya kan. Jangan mentang-mentang kita dakwah Allah, nanti habis ini saya pergi ke sana. Ayatnya akan saya baca ini. Hadisnya ini, Allahu Akbar. Nanti pertanyaan misalnya Allah. Nanti saya akan begini, Allahu Akbar. Sama ngaconya ya enggak? Karena sholat itu kan hak Allah. Sama dengan hafalannya enggak, lagi ruku temu rojaah terus artinya. Astagfirullahaladzim. Sama kan. Kalau dia imam-imam, dia mah punya keantengan murojaah sendiri, mentang-mentang penghafal Quran. Ruku teh bukan subhana rabbil azim, terus saya murojaah. Sampai akhirnya juga salamnya juga beda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Sama deh. Makanya istighfar sesudah sholat itu harusnya pengakuan. Istighfarnya juga kita basa-basi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Tungguan, kau istighfar sih orang ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, terakhir. Bapak, kalau memindahkan mikrofon yang pertama diawasi kabelnya ya. Silakan. Maaf Pak, ya silakan Pak. Ini santri baru. Baru berapa hari Pak? Baru dari hari Senin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya hampir nggak jadi bertanya, karena rasanya mau nyerap saja apa yang sampaikan, rasanya menjawab semua ya. Tapi tetap jadi juga. Bagaimana kita jadi ini sebentar Pak. Ada, sakit perut, kita hitung tuh ke suaminya. Waduh kalau gitu saya lari ke dokter, baru juga keluar dari pintu. Udah sembuh. Oh kalau gitu makin lari tuh. Kenapa Kabayan kamu lari? Masih tahu dokter, udah sembuh. Nah, gitu. Ya Pak. Bila kita jemu kepada sesuatu, supaya kita tahu bahwa itu karena Allah, atau jangan-jangan sama yang lain, karena yang lain. Bahkan kita jemu dengan sesuatu dan kita tahu bahwa itu salah secara syariat, walaupun mungkin ada perdebatan, kemudian kita memutuskan untuk berhenti, dan itu sebenarnya merupakan anggap pekerjaan, kita stop, karena kita tahu itu Allah tidak ridho, tapi kita setelah kita memutuskan, kita ragu apakah karena Allah atau karena yang lain. Karena pada gilirannya, kita merasakan
masih banyak dunia yang mendominasi hati kita. Malah ada ketakutan-ketakutan karena anak kita masih kecil dan Bukan anak kita, anak bapak. Ya. Nggak enak didengar orang, kita sama-sama lelaki kan. anak saya masih kecil. Iya, Pak. Jadi Untung lelaki, coba akhwat. Gini anak kita, fitnah deh. mungkin itu saja. Tidak sanggup lagi melanjutkan pertanyaannya. Takut salah lagi. Baik, Pak. Misal pekerjaan kita ragu, nggak nyaman nih. Karena kita dikasih info oleh Allah lewat apapun bahwa ini pekerjaan kurang berkah. Terus kita tinggalkan pekerjaan itu dengan mencari lagi yang lain. Nanti dites tuh Pak keikhlasannya. Biasanya begitu. Apakah dengan ada yang tuh gara-gara Bapak keluar kerja, jadi sekarang kita sulit. Ada ya, istri jadi ragu atau anak jadi susah. Nanti biasanya mantap makan tabungan, tabungan habis, kemudian manset itu makan aset, ya aset dijual habis, mulai nanti itu tenang aja Pak. Kalau kita benar itu lagi dibersihkan. Istiqomah saja, nanti ada waktunya. Itu dibersihkan sisa-sisa itu. Yakin aja ajak. Terus gimana? Ikhtiar, Paul. Ya, tapi saya nggak ada yang nerima nih kerja. Tenang, yakin ini. Karena setiap kita mau baik itu juga karunia Allah. Kalau Allah nggak kasih hidayah, taufik, kita nggak berubah. Jalani saja. Ada seorang suami mau tobat. Istrinya rajin ke pengajian. Bu, saya mau tobat. Alhamdulillah, Pak. Itu yang saya nanti-nantikan. Itu yang saya minta kepada Allah siang dan malam. Ingin Bapak hijrah, tobat. Emang Ibu siap kalau saya tobat sungguh-sungguh? Bukan hanya siap, Pak. Itu yang saya idam-idamkan. Kita ini sudah tua, Pak. Baiklah, Bu. Saya mau benar-benar hijrah, mau tobat tasuha. Saya tidak mau lagi hidup dalam dosa dan semua hasil dosa. Satu ya Bu, rencana saya. Kita akan kembalikan mobil-mobil itu. Velfire, Mercy, BMW, dan semua itu jelas hasil tidak halal, Bu. Hah? Kalau gitu gimana, Pak? Ya gimana? Karena saya tidak mau lagi pakai itu. Saya tahu itu tidak halal. Lah kita naik apa? Itu Honda C70 yang zaman kita dulu mah. Alah, emang tobat bisa seperti itu, Pak? Belum selesai, Bu. Villa, kemudian rumah yang di kota, termasuk rumah ini juga hasil korupsi. Saya harus bersihkan. Musib, loh kita di mana? Itu di Perumnas yang biasa, yang pertama rumah itu yang paling asli itu. Pak bisa nggak tobatnya yang lebih ini gitu Pak? Tobat yang lebih bijaksana. Hadirin sekalian jangan ragu-ragu lah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu persis galaunya hati, bingungnya pikiran, cemasnya perasaan. Tenang aja. Cepat aja nyungsep. Mau tahu amalan yang paling topnya kalau situasi begini? Tobat. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli wa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Sudah hafal belum itu Sayyidul Istighfar? Kalau dibaca sore nih dengan yakin malam meninggal insyaallah surga. Dibaca pagi dengan yakin ya, yakin meninggal siang bisa surga. Belum tahu ya Sayyidul Istighfar. Hafalkan.
Gak usah hafalkan lah, baca aja. Kan itu agak panjang. Baca aja berulang-ulang 40 kali. Sing ikhlas. Nanti hafal sendiri. Saya sudah 40 kali kok belum hafal, berarti 40 kali lagi. Ya. Saya juga udah 80 belum juga. Saya terus aja 40 kali. Ya. Hafal itu hadiah dari Allah. Terima kasih. Ibu-ibu ada satu pertanyaan lainnya? Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Sekali lagi, jemu itu bukan sebel. Jemu itu bukan benci. Jemu itu bukan lari dari masalah. Jemu itu karena merasa yakin tidak ada manfaat dan mudarat dari makhluk sehingga tidak perlu berakrab-akrab hati. Tapi tetap kewajiban kita sempurnakan. Menghormati, memuliakan, me-nya. Yang tidak ada itu di-nya. Harapnya tuh memberi, menghargai, menghormati, menyayangi, mencintai, tapi ingin dihargai, ingin dicintai, nah itu ke makhluk. Jangan. Kalau di-nya ke makhluk, luka di sini. Di-nya itu ke Allah. Ingin disayang Allah, dicintai Allah, dimuliakan Allah, dijamin Allah, dicukupi Allah. Di-nya ke Allah. Nah itu maksud jemu itu di sana ya. Jemu dari di ke makhluk menjadi di-nya ke Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin. Dan alarmnya hati. Kalau hati sudah mulai tidak enak terus, berarti kita ada harap dan takut ke makhluk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Sami, duhai yang Maha mendengar, telah Engkau dengar apapun yang terucap. Hujamkan di hati kami hanya ilmu yang Engkau ridhoi, hanya ilmu yang dapat menyampaikan kami kepada yakin kepadamu. Ya Allah, sudah sangat lama hidup ini melupakanmu. Izinkan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu. Hanya di jalanmu. Hanya karena ridho. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini, yang membuat kami bisa lalai darimu. Jangan ada yang mempesona di hati ini selain pesonamu. Jangan pernah ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu. Jangan pernah ada kerinduan yang menggebu selain rindu ingin berjumpa denganmu. Tolonglah ya Allah. Engkau pemilik hati kami. Engkau yang kuasa membulak-balik hati ini. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang membuat hati ini selalu terpana padamu. Selalu ingat padamu. Jangan pernah biarkan kami melangkah selangkah pun menjauhimu. Jadikan seluruh langkah ini hanya menuju padamu. Ampuni kami ya Allah, selama ini lebih banyak lupa kepadamu daripada mengingatmu. Lebih sibuk berharap dari makhlukmu daripada berharap padamu. Lebih sibuk mencari cinta manusia daripada cintamu. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Jadikan umur ini umur yang benar-benar penuh dengan cintamu. Bimbing kami ya Allah agar bisa merasakan indahnya mencintaimu. Cinta orang-orang yang mencintaimu. Tuntun kami dengan ilmu, amal yang dapat menyampaikan kami pada cintamu. Jadikan cinta kepadamu segala-galanya bagi kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan cabut keislaman kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati kami ini dalam agama-Mu. Allahumma rzuqnal istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.